Selamat pagi. Jadi hari ini kita akan makan sarapan dulu. Nah, menunya seperti ini. Iya, kita orang. Nah, oke, kemarin banyak yang bertanya kenapa, sakit apa gitu. Ya, jadi saya itu kena COVID. Jadi saya juga nggak tahu pas kenanya kapan. Yang jelas mungkin kemungkinan besar itu waktu ya cuma di lingkungan kerja gitu aja. Atau pas mungkin ya saya rasa nggak jauh-jauh dari lingkungan kerja dan rumah. Karena kegiatan selama ini cuma pulang kerja terus ya sampai rumah gitu aja terus. Nah, mungkin pas kena itu pas lagi imunnya rendah sehingga virus mudah masuk. Nah, jadi sudah terjawab ya yang tanya sakit apa. Saya kena COVID-19 walaupun saya guys 2020 SS 2021. Nah sekarang ada di mana? Sekarang ada di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Sejak kapan? Sejak 19 Desember kemarin. Jadi yang dirasakan itu awalnya itu bukan masalah seseknya ya, tapi karena waktu itu ada suatu kejadian terus perut saya kram. Nah, mungkin dari situ kan saya agak susah makan, kemudian baru bisa merasakan agak sesak itu setelahnya. Nah, mungkin posisi itu imunnya lagi rendah sehingga virus bisa masuk. Nah, virus itu kita nggak tahu lagi tersebar di mana. Jadi kita mungkin lagi pegang benda, ya pas itu juga itu lagi kena dan masuk gitu. Itu hubungannya dengan imun ya maksudnya. Oke. Jadi sudah terjawab. Kemudian kalau di sini ngapain gitu kan, dirawat dengan ya biasa. Ini saya sudah lepas, bukan sudah lepas tapi dilepas saluran oksigennya untuk yang membantu bernafas, karena itu sebenarnya juga sedang melatih untuk ketidak ketergantungan dengan itu. Nah, terus kalau masalah ini sebenarnya kalau diterusin nanti ada nyalur ke infus, cuman kayaknya infusnya sudah di stop atau diberhentikan. Nah, sekarang cuman dipasang ini cuman untuk meninjeksi aja. Kalau injeksi suntikan yang langsung ke tubuh itu juga iya, bahkan lumayan cukup sering. Ini barusan aja diambil darahnya. Jadi tubuh selama di sini itu dicoblos-coblos sudah sangat sering sekali dicoblos. Jadi kalau masalah takut jarum, saya nggak takut karena sudah, ya bukan sombong, tapi karena emang tuntutan dari sini harus diambil darahnya. Bahkan ada yang benar-benar langsung sakit, mak cekit kayak gitu, kayak waktu di SD di sini atau di sini itu dua-duanya sudah ditusuk semua, kemudian di bagian sini terus ya banyak lah. Yang jelas kalau cuman suntikan itu setiap hari dihadapi. Nah, itu kalau ya namanya orang sakit seperti itu. Nah, terus mau sampai kapan di sini? Nah, itu biasanya kalau di sini itu menurut yang saya terima dan saya gali, biasanya minimal perawatan selama 10 hari. Nah, nanti setelah 10 hari itu nanti dievaluasi oleh tim dokter. Bahkan kalau sudah dinyatakan masih positif pun, tapi tim dokternya menyatakan boleh pulang, itu juga bisa boleh pulang, katanya seperti itu. Nah, terus nanti sampai rumah langsung boleh ngapa-ngapain? Oh enggak, itu langsung kudu
isolasi juga di rumah, karena seiring berjalannya waktu itu juga memberikan waktu untuk melemahkan si virusnya. Lalu kapan boleh pulangnya itu ya itu tunggu dari tim dokternya. Tapi kalau kemarin saya tanya kan secara hitung-hitungan hari sudah lebih dari 10 hari. Nah ini tinggal saya nunggu apakah boleh lanjut pulang atau belum. Dan saya juga menunggu hasil keadaan terakhir, apakah masih ada benih-benih virus yang ada di di dalam paru-paru lah gampangan. Nah, kalau posisinya apa yang dirasakan dulu awalnya itu jelas sesek itu yang dirasakan, nafasnya pendek, jika nah itu sangat cepat sekali, dan posisinya itu sangat menyiksa, dan juga batuk. Itu awal-awal itu saya kena itu. Tapi kalau sekarang sudah agak mendingan, bukan udah agak tapi memang sudah mendingan, bahkan sudah bisa lumayan jalan-jalan. Nah seperti itu. Nah tapi kalau posisinya nanti sudah dinyatakan apa bilangnya sudah boleh pulang, ya langsung pulang aja gitu, caranya seperti itu. Oke lanjut ya, tadi ada iklan sebentar. Nah mungkin ada yang bertanya juga gitu, apa namanya, terus apa makannya gimana gitu awal-awal. Kalau awal-awal dulu waktu kena itu sangat susah makan, bahkan makan itu walaupun lauknya enak itu rakol, yang aku makan cuma buburnya saja. Nah kalau sekarang kebalikan, sekarang tuh walaupun saya sudah seminggu makan bubur, karena alhamdulillah makannya sudah semakin lahap sehingga rasanya kurang. Misal sekarang kan jam makan pagi ya, alias sarapan. Nah nanti mungkin jam 9 itu udah lapar lagi. Terus nanti muncul lagi di antar sekitar sebelum zuhur atau jam-jam 12 gitu. Nah kemudian nanti jam-jam 3 itu lapar lagi. Nah sebenarnya itulah pentingnya untuk tetap makan asupan yang lain ya. Sehingga saya kemarin minta teman untuk ngirim makanan. Nah kenapa teman? Karena orang rumah juga pada diisolasi, jadi nggak bisa. Nah, jadi kita minta bantuan teman untuk membelikan ya kayak buah, kayak kemarin saya minta buah pir dan juga roti lah. Nah, itu buat asupan. Nah dilalah kebetulan kalau buah emang saya suka, jadi apapun semua yang ada di sini kalau posisinya tubuhnya sudah enak, semua langsung disikat aja. Itu juga membantu proses mempercepat penyembuhan. Nah itu ya. Jadi kalau makan tuh lah, bahkan kalau malam-malam tuh rasanya pengen makan kue tiaw. Itu keinget banget kalau posisi pas lagi di rumah. Ya nikmatnya orang sehat seperti apa udah bisa dirasakan sendiri kan. Makanya bersyukur bagi teman-teman yang alhamdulillah nggak kena. Ya yang kena ya tetap berusaha, tetap semangat seperti itu. Nah, di sini sebenarnya banyak pasien yang mungkin dari segi usia lebih older ya, lebih tua dari saya. Nah, jadi tetap mereka juga tetap semangat. Jadi saling mendoakan saja gitu. Oke gitu saja pertanyaan-pertanyaan kemarin. Kenapa? Terus apa yang dirasakan? Jadi sudah terjawab. Jadi saya kena COVID, kemudian apa yang dirasakan ya awalnya kena sesek gitu, terus makannya susah masuk. Terus sekarang gimana keadaannya? Sekarang alhamdulillah sudah semakin membaik, nafsu makan meningkat, bahkan ya pengen makan terus gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Terus yang paling penting juga manajemen hati dan pikiran.
karena setiap hari juga dilakukan pengecekan tekanan darah, suhu tubuh. Nah, masalah suhu tubuh, saya nggak pernah suhu tubuhnya naik. Jadi saya selalu di rentang 36, 37, 36, 37. Cuman kalau emang tekanan darah emang nggak suka naik sampai 140, itu sebenarnya ya cukup tinggi ya. Kalau melihat kenormalan secara usianya kan 120, rata-rata kemarin sampai 140, tapi kalau sampai 150, nah itu juga pengaruh dari manajemen stresnya juga ya, itu yang penting. Nah, tapi posisinya kalau sekarang alhamdulillah ya semakin semangat dan pengen segera tentang Bali. Nah seperti itu. Oke, itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan lagi saya jawab. Terima kasih.